Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CV Harapan Maju ingin mempresentasikan resiko-resiko yang ada di CV Harapan Maju beserta risetnya. Pertama-tama, kelompok kami itu terdiri dari Ersa Aprilia dengan NIM 204, Dimas Mesek Prasetya dengan NIM 206, Putri Febriola dengan NIM 207, Rizky Fauzia dengan NIM 217, Iqbal Syarial dengan NIM 225. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasi, mengenali hazard. Hazard itu adalah penyebab resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Sumber-sumber resiko itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama, lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan juga lingkungan ekonomi. Lalu ada pengukuran resiko. Pengukuran resiko itu dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi suatu perusahaan. Pengukuran resiko juga dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran kegawatan kerugian. Yang kedua, pengukuran frekuensi kerugiannya. Lalu ada pemetaan resiko. Pemetaan resiko merupakan proses penetapan dalam penanganan resiko dari keseluruhan resiko yang berhasil diidentifikasi. Lalu di situ ada diagram pemetaan resiko. Diagram pemetaan resiko itu dibagi menjadi 4 resiko. Yang pertama, yang resiko pertama di kanan atas, yaitu mengancam pencapaian tujuan perusahaan, yang paling mengancam. Yang resiko kedua itu yang berbahaya tetapi jarang terjadi. Yang ketiga itu resiko yang terjadi secara rutin, jadi resikonya terus menerus. Dan yang keempat itu resiko yang tidak berbahaya. Buat yang sebelah kiri itu adalah dampak. Yang paling bawah sebelah kiri paling bawah itu adalah dampak. Yang paling rendah, yang pertengahan itu sedang, yang paling atas itu tinggi. Sedangkan yang di bawah garis horizontalnya itu adalah probabilitas. Yang paling kiri adalah rendah, pertengahan sedang, dan juga yang paling kanan itu adalah tinggi. Di sini ada teknik pengendalian. Teknik pengendalian itu ada 4. Yang pertama, pengendalian risiko atau sering disebut dengan risk control, penghindaran risiko, risk avoidance, penggunaan atau penahanan risiko, risk retention, lalu pengalihan risiko, risk transfer. Identifikasi risiko dalam fungsi perusahaan, faktor yang harus menjadi perhatian dan terus didorong agar mampu mendukung pengembangan bisnis UMKM secara maksimal, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, fasilitas fisik. Yang ketiga, fasilitas pendanaan. Yang keempat, tenaga kerja. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Yang keenam, inovasi. Yang ketujuh, pengadaan bahan baku. Yang kedelapan, peralatan produksi. Upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha bisnis UMKM. Yang pertama, kemudahan akses permodalan, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan skala usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan akses teknologi, mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari CV Harapan Maju. Profil usaha mikro kecil menengah UMKM. Nama usaha CV Harapan Maju, alamat kantor di Cioraquista nomor 3 RT 3 RW 4, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Nama pemiliknya Bapak Safrudin. Bidang usahanya perdagangan barang. Jenis kegiatan usahanya perdagangan barang juga. Jenis barang kain. Jenis barangnya itu yang diproduksi itu adalah kain lap, masker kain, masker merek Sensi, lalu sarung tangan. NPWP-nya 01.206.0/417.000. Deskripsi perusahaannya itu adalah CV Harapan Maju adalah usaha yang bergerak di bidang industri yang menjual kain lap majun, sarung tangan, dan masker untuk home industry, ataupun perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel, PT Chandra Asri, PT Dover, PT CSSI,
dan lain-lain. CV Harapan Maju sebagai supplier kain dan usaha home industry yang nantinya CV Harapan Maju akan mensuplai produk jadi kepada pelanggan. Pelanggannya itu adalah PT-PT yang sudah disebutkan tadi. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Syaramuki dengan NIM 51111711225. Sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Tentunya ada 5. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu risiko kebakaran, banjir, maupun gempa bumi akibat tidak terpantaunya tempat penyimpanan karena lokasinya yang berbeda, yang terpisah dari tempat usaha. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan sosial, yaitu suara bising yang dihasilkan dari alat pemotong kain yang dapat mengganggu pendengaran warga sekitar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada lingkungan politik, yaitu perubahan undang-undangan mengenai kenaikan harga pajak yang dapat mempengaruhi CV Harapan Maju tentunya dalam jangka panjang ya. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan operasional, yaitu CV Harapan Maju ini membayar pengobatan kepada karyawan apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja. Kemudian yang terakhir ada lingkungan ekonomi, yaitu dalam situasi saat ini, contohnya COVID-19, itu berdampak pada sektor industri, yakni inflasi yang tidak terkendali. Kemudian selanjutnya ada sumber-sumber risiko. Pertama ada konsumen. Konsumen itu merasa kecewa, konsumen merasa tidak puas, konsumen merasa mengeluh karena apa yang sebelumnya dipesan, dipesan kepada CV Harapan Maju, namun setelah barangnya tersebut sampai, itu tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya diharapkan, apa yang tidak sebelumnya diminta. Kemudian yang selanjutnya ada supplier. Supplier sini itu pengiriman bahan baku supplier yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh CV Harapan Maju. Adapun selanjutnya, supplier ini tiba-tiba menaikkan harga bahan baku karena bahan baku dari perusahaan tekstilnya juga menaik. Kemudian yang selanjutnya ada pesaing. Pesaing di sekitaran CV Harapan Maju ini tidak terlalu banyak. Namun apabila pesaing ini melakukan perbuatan kecurangan, misalnya menjelek-jelekan dan mencitra baik CV Harapan Maju, itu apabila konsumen percaya, maka dampak terhadap CV Harapan Maju ini sangat buruk. Kemudian terakhir ada regulator, yaitu perubahan undang-undangan yang berlaku terkait usaha atau pendirian perdagangan mengakibatkan adanya kerugian bagi CV Harapan Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko pada fungsi-fungsi perusahaan. Jadi ada 4 fungsi perusahaan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah fungsi keuangan. Jadi kegiatannya itu ada pencatatan arus kas secara manual. Resikonya yaitu pemilik tidak mengetahui secara pasti pendapatan per bulannya. Lalu yang selanjutnya ada penggabungan rekening pribadi dengan rekening usaha. Jadi resikonya dana milik pribadi habis untuk menutupi biaya operasional. Lalu pemberian kredit kepada pelanggan, resikonya yaitu pendapatan uangnya tidak stabil. Jadi terus resiko yang selanjutnya adalah kredit tidak terbayar. Jadi resikonya yaitu pelanggan yang mempunyai hutang misalnya meninggal atau kabur. Lalu ada pinjaman ke bank. Jadi resikonya yaitu aset perusahaan disita karena perusahaan tidak mampu membayar hutang ke bank. Lalu ada resiko suku bunga, yaitu resikonya menyebabkan hutang akan semakin besar jika ada kenaikan suku bunga. Lalu ada tidak adanya laporan laba rugi. Jadi resikonya yaitu tidak dapat mengidentifikasikan biaya yang tidak terduga. Lalu yang terakhir yaitu inflasi. Jadi resikonya yaitu harga bahan pokok akan naik jika terjadi inflasi. Lalu fungsi perusahaan yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Kegiatannya yaitu penetapan harga. Resikonya yaitu konsumen akan mencari UMKM lain jika harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga pasar. Lalu ada pendistribusian atau pengiriman barang ke konsumen.
Resikonya yaitu barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen sehingga konsumen akan beralih ke UMKM lain. Lalu yang terakhir yaitu promosi. Jadi resikonya yaitu produk tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas karena baru menggunakan strategi promosi word of mouth. Lalu ada fungsi perusahaan yang ketiga yaitu operasional. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Resikonya yaitu sulit mendapatkan bahan baku. Lalu selanjutnya proses produksi. Resikonya terjadi kecelakaan kerja, laju produksi terganggu karena UMKM ini menggunakan mesin yang sudah tua. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Resikonya jika limbah tidak diolah, maka limbah tidak akan terurai dengan tanah. Lalu yang terakhir ada pengelolaan gudang. Resikonya yaitu resiko barang terbakar atau stok di gudang habis. Yang terakhir fungsi perusahaan yang terakhir yaitu fungsi sumber daya manusia, yaitu yang pertama rendahnya tingkat kesehatan. Jadi risikonya itu timbul penyakit karena menghirup zat-zat yang berbahaya yang ditimbulkan pada saat proses produksi. Lalu selanjutnya sistem dan sarana. Risiko yang mungkin terjadi adalah kurang terpenuhi kebutuhan karyawan sehingga menurunkan motivasi karyawan. Lalu selanjutnya ada resiko keuangan, maksud saya resiko kecurangan. Resiko kecurangan yaitu contoh resikonya yaitu misalnya pencurian barang atau alat-alat produksi. Lalu selanjutnya ada tingkat perputaran kerja. Resikonya itu banyak keluar masuk, banyak karyawan yang keluar, banyak karyawan yang keluar karena tidak nyaman, sehingga UMKM harus melakukan pengrekrutan dan mengorientasikan karyawan yang baru. Lalu ada pengeluaran perusahaan membengkak karena menambah jumlah karyawan. Yang terakhir yaitu sistem pengelolaan masalah yang kacau. Jadi jika ada pegawai atau pelanggan yang komplain, jadi perusahaan tidak bisa menanganinya dengan baik. Sekian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Aprilia dengan NIM 511711204. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemetaan risiko dan pengukuran risikonya seperti apa di dalam CV Harapan Maju. Yang pertama, pengukuran risiko. Pengukuran risiko di sini kita menggunakan dua metode, yaitu probabilitas dan frekuensi. Nah, frekuensi tersendiri di sini menggunakan data sebelumnya. Nah, nanti apakah tiap-tiap risiko yang kita sudah identifikasi, apakah nanti akan terjadi risiko yang di masa yang akan datang ataupun tidak. Nah, nanti di sini pengukuran risikonya tidak akan saya bahas semua, salah satu contohnya aja di dalam fungsi perusahaan, yaitu keuangan. Yang pertama adalah pencatatan arus kas secara manual di dalam CV Harapan Maju itu akan berdampak dan memiliki risiko sebesar 0,5 kemungkinannya, dan frekuensinya itu mungkin terjadi gitu. Sebelumnya itu kayak pernah terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan arus kas secara manual. Nah, setelah itu kita setelah mengukur dari risiko ini, kita akan dilanjutkan ke pemetaan risiko. Pemetaan risiko ini bertujuan untuk mengetahui risiko tersebut di dalam CV Harapan Maju terdapat di kuadran berapa, apakah kuadran 1, 2, 3 ataupun kuadran 4, dan memiliki arti yang berbeda-beda ataupun penanganan risiko yang berbeda-beda di setiap kuadran. Nah, contoh dari yang pertama, keuangan tadi dengan kode K1. Di sini kenapa diberi kode, supaya penempatan titiknya itu lebih jelas. Nah, kode K1 dengan pencatatan arus kas secara manual. Nah, di sini ada dampaknya. Kalau misalnya di pemetaan risiko, dampaknya ini dalam satuan rupiah. Terus probabilitasnya 0,5, berarti nanti titiknya K1 ini berada di kuadran berapa? Berarti K1 ini berada di kuadran keempat. Artinya kuadran keempat itu tidak memiliki bahaya ataupun dianggap tidak terlalu risikonya itu tidak terlalu
signifikan seperti itu kan. Nah, nanti setelah pemetaan tersebut dari UMKM ini akan dilakukan teknik pengendalian risikonya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febriola, NIM 51111171207. Di sini saya akan menjelaskan bagian teknik risiko dan pengendaliannya pada CV Harapan Maju. Di sini saya akan memaparkan bagian teknik risiko dan pengendaliannya pada CV Harapan Maju. Sebelum ke pemaparan teknik risiko dan pengendaliannya pada CV Harapan Maju ini, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari masing-masing teknik pengendaliannya. Yang pertama ada exposure risiko dan pengendalian risk control, yang artinya itu pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Dan yang kedua ada risk avoidance atau penghindaran risiko, yang artinya jika memungkinkan risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Yang ketiga ada risk retention atau bisa dijelaskan dengan alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul jika risiko benar-benar terjadi. Perusahaan menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada risk transfer. Pemindahan risiko ke pihak lain dapat dilakukan melalui beberapa cara. Ada 4 cara, yaitu yang pertama asuransi, yang kedua hedging, yang ketiga incorporate atau membentuk perseroan terbatas, dan yang keempat ada teknik lainnya. Dan langsung saja ke teknik risiko dan teknik pengendaliannya pada CV Harapan Maju, di mana ada 4 fungsi perusahaan. Yang pertama ada bagian keuangan, yang kedua ada bagian pemasaran, yang ketiga bagian operasional, yang keempat ada bagian SDM. Langsung saja kita ambil contoh untuk bagian keuangan, yaitu resikonya yang pertama pencatatan harus ke kas secara manual. Teknik pengendalian yang dipilih oleh perusahaan CV Harapan Maju UMKM CV Harapan Maju ini adalah risk retention, yang dimana perusahaan menanggung sendiri atas resiko yang akan terjadi. Keterangannya itu CV Harapan Maju menanggung sendiri resiko jika terjadi dalam pencatatan keluar masuk kas. Lalu contoh yang kedua, risiko yang kedua, penggabungan rekening pribadi dengan rekening usaha. Teknik pengendalian yang dipilih oleh CV Harapan Maju yaitu risk retention, di mana pemilik CV Harapan Maju menanggung sendiri risiko yang muncul dengan cara menyediakan dana cadangan bila ternyata uang perusahaan tidak sengaja terpakai. Dan yang selanjutnya bisa dilihat di tabel PPT. Langsung aja ke bagian fungsi perusahaan yang kedua, yaitu ada pemasaran. Yang pertama itu risikonya itu penetapan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, di mana teknik pengendalian risiko yang dipilihnya itu risk control, yang dimana CV Harapan Maju mengendalikan risiko yang akan terjadi dengan cara memperhatikan harga dari produk pesaing di pasaran. Dan poin selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel PowerPoint atau makalah. Lalu bagian fungsi perusahaan yang bagian operasional, di mana resikonya itu harga bahan baku meningkat akibat beberapa kondisi ekonomi nasional. Teknik pengendalian yang dipilih adalah risk retention, di mana perusahaan menanggung sendiri resiko yang akan terjadi, yang dimana CV Harapan Maju menanggung sendiri resiko jika terjadi peningkatan harga bahan baku dengan meningkatkan pula harga jual produk yang dipasarkan. Karena jika harga bahan baku meningkat, pesaing pun akan meningkatkan harga jualnya dari harga biasanya. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada bagian sumber daya manusia, di mana risikonya yang pertama itu tenaga kerja yang tidak terampil yang menyebabkan kecelakaan kerja. Teknik pengendalian risiko yang dipilih itu ada 2, risk transfer dan risk reduction, di mana CV Harapan Maju dapat mengendalikan risiko yang akan terjadi dengan cara mengasuransikan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan agar jika terjadi kecelakaan kerja maka meminimalisir pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh tenaga kerja. Dan yang kedua, CV Harapan Maju dapat mengendalikan risiko yang akan terjadi dengan cara memberi pengetahuan dan pelatihan mengenai K3 kepada para tenaga kerja agar meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dan poin selanjutnya bisa dilihat dalam PPT juga atau tabel yang terdapat pada makalah. Maka kesimpulan hasil riset kelompok kami adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko. Hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi dalam sebuah usaha adalah mendaftarkan sebanyak mungkin risiko yang potensial akan terjadi. Setiap pemilik usaha wajib melakukan pencatatan terkait semua transaksi yang dilakukan seperti penjualan harian,
belanja harian yang kemudian direkap setiap minggu atau setiap bulannya. Dengan demikian, pemilik usaha memiliki data historis yang bisa dijadikan acuan pengambilan keputusan di kemudian hari. Dan langkah yang kedua adalah melakukan pengukuran setiap risiko yang potensial akan terjadi. Langkah yang ketiga adalah memetakan risikonya, dan langkah yang keempat adalah pengendalian risiko. Maksudnya adalah ketika kita sudah memetakan setiap risiko yang ada pada usaha kita, sebaiknya dikelola dengan baik untuk meminimalisir kerugian di kemudian hari. Dan langkah yang terakhir dalam manajemen risiko adalah dengan memonitoring risiko. Monitoring risiko sebaiknya dilakukan di awal, selama proses, dan di akhir kegiatan. Jadi, kalau sudah mengenal risiko apa saja yang mungkin dihadapi, maka UMKM dapat melakukan pengelolaan risiko tersebut sedemikian rupa, sehingga risiko dapat diminimalisir UMKM, dan UMKM diharapkan dapat lebih peka terhadap pengelolaan risiko yang mungkin dihadapi, agar tetap dapat mempertahankan eksistensi usahanya. Dan ada monitoring risiko. Kontrol terhadap risiko dilakukan dalam proses change management, yang berarti dilaksanakan atau dilakukan pada proses awal ataupun di akhir. Pada tahap ini, perusahaan dapat memonitoring, mereview, atau mengevaluasi terhadap hasil manajemen risiko UMKM tersebut, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan dalam periode selanjutnya, supaya risiko dapat diminimalisir oleh CV Harapan Maju. Strategi yang harus dilakukan: melakukan kerjasama berkelanjutan dengan distributor, supplier, ataupun konsumen. Dan yang kedua, melakukan survei dengan UMKM sejenis supaya mengetahui manajemen risiko dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, mengadakan iklan atau promosi ke media sosial yang cakupannya lebih luas, agar pemasaran produk CV Harapan Maju jauh lebih berkembang dan berkontribusi, atau bekerjasama dengan pemerintah untuk terlibat dalam pemasaran perusahaan CV Harapan Maju. Dan yang terakhir, mencari banyak relasi supplier bahan baku ataupun produk jadi untuk mengantisipasi ketersediaan barang ataupun harga bahan baku yang tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Maaf bila banyak salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.